Sobat Tani, jumpa kembali dengan Exo Jaya Channel. Pada kesempatan kali ini Exo mau memberikan beberapa informasi seputar cara penanganan pepaya California di musim penghujan. Karena di musim penghujan itu banyak sekali penyakit-penyakit yang sering menghampiri yang namanya pepaya California dan juga pepaya-pepaya yang merek lain. Jadi pepaya California atau pepaya lain itu amat sangat rentan yang namanya penyakit di musim penghujan seperti saat sekarang, dan diantaranya itu kurang lebihnya ada 4 penyakit yang sering datang dan sering menghampiri yang namanya pepaya California. Tapi sebelumnya bagi sobat tani yang baru bergabung di Exoja Channel, jangan lupa dukung Exoja Channel dengan cara klik subscribe di bawah ini bagi yang belum subscribe, dan juga bila ingin mendapatkan informasi seputar dunia pertanian jangan lupa klik tanda lonceng di sebelahnya. Jangan lupa like, subscribe Exojaya Channel. Kamsahamnida. Oke sobat tani, ini adalah sebagian pepaya California yang terkena virus kuning dan yang masih dalam taraf pemulihan. Ada yang sudah normal dan ada yang sudah tidak bisa tertolong lagi karena yang namanya sudah terkena busuk akar sehingga memicu bunga-bunganya itu jadi rontok dan jamurnya sudah merambah ke mana-mana. Jadi sudah tidak bisa tertolong. Kalau seperti ini masih bisa kita tolong, yaitu dengan cara kita bersihkan. Ini kita potong dahan-dahan daun yang menguning seperti ini, dan ini yang contoh yang sehat, bawahnya itu sudah kena lagi. Sobat tani, bagi petani pepaya di musim penghujan itu pasti akan berpikir banyak sekali tentang bagaimana supaya pepaya nanti siap memanen tanpa adanya terkena virus. Nah, untuk itu virus apa yang sering datang atau sering menghampiri di pepaya California, yaitu diantaranya kalau musim penghujan pasti itu ada yang namanya busuk akar. Nah, kalau sudah terkena busuk akar di sini otomatis sedikit susah untuk penanggulangannya. Itu pertama. Yang kedua, daunnya menguning, dan juga yang ketiga biasanya terkena kutu putih atau yang namanya kutu kebul ya. Dan juga yang keempat itu biasanya itu kalau sudah berbuah itu di buahnya itu pasti ada bintik-bintik seperti tersengat lalat buah gitu. Jadi itu nanti bila diantara kesemua yang saya sebutkan tadi itu menghampiri tanaman pepayanya, otomatis itu akan menghambat yang namanya buahnya jadi, karena buah itu pasti akan rontok, dan otomatis kalau rontok itu bisa menyebabkan kita gagal panen. Dan ini nanti Exo mau memberikan beberapa tips gimana caranya bila masih bisa tertanggulangi atau dan bagaimana bila memang sudah tidak bisa tertanggulangi karena sudah mungkin bisa jadi kita disibukkan sebuah acara, sebuah kesibukan, jadi kita tidak bisa fokus untuk melakukan perawatan yang lebih baik pada pepaya California. Oke sobat tani, ini adalah contoh pepaya yang sudah terkena yang namanya virus kuning. Karena curah hujan tinggi dan kurangnya pemeliharaan atau terlambatnya pemberian fungisida ataupun penanganan pertama pada penyakit di sini, karena akar batangnya ini berawal dari busuk akar di bawah, yaitu virus yang berawal dari di bawah tanah gitu. Jadi harus segera ditangani. Nah, kalau sudah seperti ini nanti pasti akan memicu daunnya, batang buahnya ini rontok, banyak rontokan. Nah, seperti ini, dan juga batang-batang di sini ini pasti sudah terinfeksi gitu. Makanya harus segera dibersihkan ini daun-daun yang menguning seperti ini. Karena bila tidak ini berawal dari daunnya, kalau dari batangnya terlihat seperti terbakar gitu loh.
Nah, kalau daunnya seperti ini memang segera, karena bisa memicu buah rontok ataupun bunganya yang rontok. Nah, batangnya putih ini adalah bekas jamur. Nah, tuh bener kan buahnya jadi rontok gitu. Harus segera ditangani daunnya menguning ini. Kemudian alternatifnya ini kita bisa menspray, bisa, kemudian menabur juga bisa. Menspray apa nanti saya kasih tahu caranya supaya biar tidak terkena yang namanya virus kuning pada pohon pepaya. Nah, ini alhamdulillah yang sudah mulai pulih setelah dispray. Dan jangan lupa pokoknya yang masih sekiranya tersisa daun-daun kuning ataupun batang yang sudah mulai ada bercak-bercaknya itu harus segera dibersihkan ya sobat tani, karena itu nanti bisa menularkan virus tersebut ke batang atau daun pepaya yang sehat, dan itu juga tidak menunggu lama. Makanya secepat mungkin atau sedini mungkin ini kita bersihkan, tapi jangan dibuang di bawahnya. Ini harus kita buang jauh-jauh dari pohonnya, jadi biar virus-virus itu tidak standby di pohon yang sudah kita bersihkan tadi. Setidaknya dikasih jarak biar terhindar dari virus tersebut. Untuk ciri-ciri layu bakteri itu bisa kita lihat dari sebagian daun. Gejala yang khas terdapat pada tangkai daun dan batang yang masih hijau di mana terdapat bercak kebasahan, dan juga kita harus sering-sering membersihkan lahan di bawahnya. Kalau semuanya itu sudah kita tangani tapi tidak bisa tertolong, terpaksa harus kita potong sampai ke pangkalnya. Nah, contohnya seperti ini kita potong aja sampai ke pangkalnya, kita kasih jarak aja mungkin kurang lebihnya 20 cm. Nah, itu sudah tumbuh tunas baru. Dan jangan lupa di atasnya itu kita kasih kita kasih plastik atau penutup supaya tidak ada air yang menggenang di situ, kan itu nanti akan memicu yang namanya jamur. Nah, jadi ini tunas barunya sudah tumbuh. Nanti kita seleksi kalau sudah waktunya sudah dewasa lagi gitu. Nah, kita mengalah daripada kita gagal, ini masih bisa tertolong. Jadi kita potong aja dan kita tutup yang namanya atasnya, kita kasih pupuk yang seimbang, kita tabur kapur dolomit, dan juga kita spray dengan menggunakan fungisida. Jadi biar nanti bisa menyusul teman-teman yang sudah sehat sebelumnya gitu. Oke sobat tani, ini adalah salah satu fungisida yang berbahan aktif klorotalonil. Ini dengan merek dagangnya Chloronil. Nah, di sini ini adalah salah satu fungisida yang bisa untuk dijadikan pencegahan yang namanya pepaya California sudah terkena virus kuning tadi. Ataupun misalkan belum terkena, kita bisa mengaplikasikan fungisida ini pada pepaya kita. Jadi supaya tidak terkena virus kuning pada pepaya kita di musim penghujan, kita lebih baik menggunakan fungisida ini pakai berbahan aktif klorotalonil ini dimix dengan yang namanya, nah di sini ada Sinastar, fungisida Sinastar di sini yang berbahan aktif mancozeb 80%. Nah, Sinastar di sini ini adalah dari grup MO3. Jadi Sinastar ini bisa diaplikasikan dengan menggunakan fungisida kloronil yang berbahan aktif klorotalonil di sini. Nah, kemudian tidak lupa kita juga tetap menggunakan yang namanya 3D atau perekat yang bisa untuk menambah kualitas dari obat tersebut di saat musim penghujan. Jadi bisa untuk menembus, meratakan, dan juga menjadi pembasah
Nah, kemudian diaplikasikan kurang lebihnya 1 minggu sekali ya pada tanaman padi kita. Karena kalau ciri-ciri ciri-ciri pepaya yang kuning itu adalah karena terkena layu bakteri. Jadi bisa kita lihat dari sebagian daun dengan gejala khas yang terdapat pada tangkai daun seperti terbakar gitu ya sobat tani. Jadi kita bisa mengaplikasikan fungisida ini, dan selain itu kita bersihkan batang-batang yang saya bilang tadi terkena bercak seperti minyak goreng, itu kita bersihkan, kita buang, terus kita spray menggunakan yang namanya mancozeb di sini, Sinastar, dan juga chloronil di sini. Dan kita bisa merollingnya dengan yang menggunakan Amistar Top di sini, fungisida Amistar Top sebagai pemukul. Amistar Top tetap kita kasih chloronil juga, dan juga kita kasih perekat. Oh ya sobat tani, tidak lupa juga misalkan 1 minggu ini kita mengaplikasikan fungisida Sinastar dan juga chloronil, hari berikutnya atau 4 hari selanjutnya kita bisa mengaplikasikan Amistar Top di sini dan juga chloronil, tidak lupa pakai perekatnya juga. Dan di sela-sela itu kita bisa menggunakan solusi lain yang murah meriah. Nah, ini yang namanya garam dapur. Ini kita bisa tabur di sekeliling batang pepaya. Jadi alternatif solusi yang lain, kita bisa menyebar yang namanya kapur dolomit. Kita juga bisa menggunakan yang namanya pengobatannya dengan menggunakan garam dapur di sini ya. Ini bisa kita spray dan juga bisa kita tabur. Nah, untuk bagian pengesprayan fungisida atau bakterisida dengan aplikasi 5 hari sekali, itu kita bisa menggonta-ganti ya, seperti tadi chloronil sama Amistar atau chloronil sama Sinastar, dan juga beberapa pohon atau beberapa batang yang sudah terkena segera dibersihkan gitu ya sobat tani. Jadi intinya fungisidanya kita bisa mengaplikasikan mancozeb dan juga chloronil, di mix sama dengan Amistar sama dengan chloronil gitu. Dan bila ingin yang murah meriah, kita bisa menggunakan yang namanya di sini pakai garam dapur. Garam dapur kasar ini kita bisa spray dan juga bisa yang namanya ditabur di sekeliling batang daun pepaya. Oke sobat tani, demikian tadi informasi yang bisa Exo sampaikan seputar penanganan pepaya California. Semoga saja informasi yang Exo sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani, terutama petani pepaya. Tapi bila ada kata yang kurang berkenan, Exo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sukses.